Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya berharap kita sudah membacanya dan secara berulang-ulang kita sudah memahami apa yang hendak dikatakan di dalam teks ini. Mari kita bersama-sama untuk merenungkannya, apa yang mau kita gali, apa yang mau kita renungkan dari perikop ini. Setelah saya membaca perikop ini, satu pertanyaan muncul dalam benak saya. Mengapa dari banyaknya kisah yang dituliskan dalam Alkitab, dari banyaknya perjalanan iman yang dinyatakan di dalam Alkitab kita, mengapa selalu didominasi tentang kisah atau keadaan yang selalu menekankan tentang pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan dalam kehidupan ini? Tentu ini tidak perlu dipertanyakan, tapi menjadi satu gambaran yang baik bagi kita sebagai orang percaya untuk mempersiapkan hidup ini dalam menghadapi semua kemungkinan. Ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi baiknya kita mau belajar, apapun ceritanya, hidup ini tidak akan pernah terbebas yang namanya dari kesusahan. Apakah itu datang dengan sengaja ataupun karena keinginan orang lain untuk menjatuhkan, untuk menekan kehidupan kita, supaya kita tidak hidup dengan bahagia. Kita tidak lagi melihat sukacita di dalam kehidupan ini. Inilah satu hal yang saya temukan ketika saya membaca kisah-kisah dalam Alkitab. Begitu banyak diceritakan tentang situasi atau keadaan-keadaan yang membuat seseorang itu begitu tertekan, begitu bergumul menjalani kehidupan. Ini menjadi gambaran bahwa ternyata kehidupan ini tidak akan bisa kita pisahkan dengan yang namanya demikian. Namun satu hal yang menarik yang kita temukan dalam perikop ini adalah bagaimana pemazmur menyikapi keadaan itu, bagaimana pemazmur boleh melewatinya tanpa menambah dosa, tanpa menambah kesalahan itu, tetapi dia memiliki ketentraman, tetapi jiwanya tetap damai, terlebih hubungannya dengan Tuhan di dalam imannya menjadi lebih intim, lebih luar biasa. Tentu ada beberapa hal yang dilihat oleh pemazmur dalam perikop ini sehingga dia bisa mampu menghidupi kehidupan yang demikian. Yang pertama kita menemukan bahwa dia tahu bahwa akan ada orang-orang di sekitar kita yang selalu berusaha untuk merenggut atau mengambil kebahagiaan itu. Akan ada situasi-situasi di mana dalam kehidupan kita ini selalu berusaha untuk memutus sukacita, kebahagiaan, bahkan harapan-harapan indah di dalam kehidupan kita ini. Tidak dituliskan dengan jelas apa yang menjadi penyebabnya, apa yang sedang dihadapi pemazmur dalam perikop ini. Tapi satu hal yang kita temukan dari seruan nyanyian pemazmur ini, dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Hidupnya begitu tertekan. Dia mengalami sebuah dilematis antara keputusasaan di dalam kehidupan ini. Bahkan bukan hanya secara fisik dia begitu terbeban, bahkan di dalam rohani, di dalam mentalnya, jiwanya juga sudah ikut terpengaruh. Ibarat kata tidur pun dia sudah tidak lagi begitu menikmati.
Waktu-waktu tenang pun dia tidak lagi bisa merasakan karena tekanan-tekanan tadi merenggut semuanya itu dari dalam kehidupannya. Di sini pemazmur mencoba mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan, juga apa yang dia lakukan untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi keadaan ini. Terlebih dengan tidak menambah masalah, terlebih dengan tidak menambah dosa, tetapi justru membuat dia mengatasinya dengan aman. Kita melihat bagaimana kehidupan ini memang sering dihantui dengan hal-hal yang tidak terduga. Orang-orang di sekitar terkadang seperti menjadi sebuah ancaman, keadaan situasi yang terkadang datang tanpa diduga. Kalau tidak dengan hati-hati akan bisa merenggut kebahagiaan kita. Apa yang dilakukan pemazmur dalam menyikapi situasi ini? Yang pertama, dia menyadari bahwa ketika semua itu terjadi sudah di luar dari ekspektasinya, maka itu sudah di luar dari kemampuannya. Maka semua itu sudah di luar dari otoritas. Maka satu hal yang dia lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah bukan dengan memaksakan dirinya untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi menyerahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan karena dia yakin semua itu terjadi sudah di luar dari otoritas dan kemampuan dia, maka biarlah Tuhan yang turut campur membantu dia menyelesaikan semua permasalahan itu. Hal ini harus bisa kita pahami Bapak Ibu Saudara, karena terkadang setiap permasalahan itu tidak semuanya ternyata membutuhkan solusi, tidak semuanya ternyata harus diselesaikan dengan tindakan. Terkadang permasalahan itu, situasi keadaan itu hanya membutuhkan kita berdiam diri, kita berseru kepada Tuhan, kita menundukkan kepala, melipat tangan, berseru kepada Tuhan. Terkadang itulah yang menjadi solusi atau jalan keluar di dalamnya. Inilah yang diperbuat oleh pemazmur saat itu. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud dalam pergumulannya itu. Dia tahu semua itu sudah di luar dari kemampuannya, maka biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Dengan berseru kepada Tuhan, dengan memantapkan imannya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya menyelesaikan itu seorang diri. Tuhan akan membantu dia. Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Inilah salah satu poin yang menjadi pergumulan penting bagi kita. Persoalan itu terkadang tidak selalu diselesaikan dengan tindakan, tapi terkadang dengan berdiam diri, dengan melipat tangan, menundukkan kepala, berseru kepada Tuhan, itu juga menjadi satu solusi yang membantu kita keluar dari permasalahan itu. Yang kedua, kita menemukan kembali dalam perikop ini bahwa adanya keyakinan, adanya rasa percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang sedang dia hadapi. Tuhan lebih mengetahui apa yang sedang dia rindukan di dalam kesesakannya itu. Ya benar, ini terkadang terlupakan dalam kehidupan orang percaya. Seolah-olah ketika kita mengatakan kita orang percaya, sepertinya kita harus selalu melakukan aksi untuk menyelesaikan semuanya. Rasa percaya melibatkan Tuhan di dalam permasalahan itu sudah sangat jarang kita temukan. Seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita bisa dengan keyakinan, dengan kepedean bahwa Tuhan bersama kita, sehingga kita melakukan dengan seorang diri. Raja Daud menunjukkan bahwa di
Di tengah-tengah kesusahannya saat itu pun, dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang dia perbuat bagi umatnya. Sekalipun ketika kita menghadapi kesusahan, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan sedang tidak berpihak kepada kita. Justru Daud menunjukkan, sekalipun di dalam keberdosaan kita, dia meyakini bahwa selalu ada pengampunan, selalu ada pembenaran dari Allah. Ini juga harus selalu kita renungkan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Benar, setiap orang itu tidak terluput yang dari namanya dosa dan kesalahan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak membuka pengampunan. Daud memahami bahwa Tuhan akan memberikan pembenaran kepadanya. Tuhan akan mampu melihat di tengah-tengah situasi itu apa yang harus Tuhan lakukan. Dia mempercayainya bahwa itulah yang terbaik. Inilah poin yang kedua yang mau kita renungkan juga. Bagaimana otoritas Allah itu kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Kemuliaan Allah itu kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Di dalam keberdosaan kita, di dalam kelemahan kita, kita datang kepadanya dengan merendahkan diri, meminta pertolongan. Dan Tuhan tahu apa yang sedang dia kerjakan bagi umatnya. Yang ketiga yang kita temukan juga dalam perikop ini adalah di tengah-tengah kesusahan-kesusahan itu hati-hati, jangan sampai semakin menambah masalah, semakin menambah dosa. Pemazmur menegaskan bahwa biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sering hal ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Hati ini sepertinya memberontak, ingin segera membalaskan, ingin segera mengatakan yang kebenarannya, yang sesungguhnya, seperti yang kita pikirkan. Sehingga semua itu mempengaruhi waktu-waktu kita. Bahkan waktu untuk merenung pun tidak lagi kita pakai. Bahkan waktu untuk berdiam diri pun kita tidak pakai lagi. Hati ini memberontak, jiwa ini memberontak, mulut ini seperti mengungkapkan rasa kemarahan itu, kekesalan itu di dalam keadaan itu. Pemazmur menyatakan bahwa benar itu pasti akan menyesakkan bagi Anda, tapi hati-hati ketika tiba waktunya Anda untuk merenung, berdiam diri, maka pakailah itu untuk berdiam diri. Sekalipun keadaan marah, jangan berkata-kata, jangan menghakimi, jangan mengumpat, jangan membalaskan. Sekalipun itu di dalam hati, sekalipun itu di dalam perkataan, karena itu adalah otoritas Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang dikatakan pemazmur, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ini juga sering menjadi pertanyaan bagi kita. Seolah-olah Tuhan tidak mampu menyatakan kebenaran itu. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menunjukkan keadilannya bagi setiap orang. Maka kesesakan yang dialami oleh pemazmur ini menjadi sebuah pengalaman iman bagi kita untuk mengatasi semua itu dengan tidak menambah masalah, tetapi dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan tetap menghidupi kehidupan di dalam Tuhan. Kita boleh dengan tenteram membaringkan diri, lalu tertidur, menyerahkan masalah itu kepada Tuhan di dalam otoritas dan kekuasaannya, karena Tuhan lebih tahu, karena Tuhan lebih memahami
apa yang sedang dialami oleh umatnya. Maka biarlah kesesakanmu itu tidak menambah dosamu. Biarlah kesesakanmu itu semakin membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Maka selamat merenungkan minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.